Oke, sekarang gue ini mau menuju ke rumah sakit gue dulunya, namanya Kyoritsu Hospital. Dia berada di daerah Tobata. Nah, di rumah sakit ini dia gairahnya itu atau emergency room 24 jam. Nah, di rumah sakit sini dia juga ada urologi, neurologi, terus ada tentang oftalmologi, dermatologi, terus ada satu lantai juga khusus buat gang. Gang itu atau kanker. Tapi gue mau menuju ke ortopedik karena pemeriksaan gue hari ini buat ortopedik. Oke? Nah, setelah kita nyebrang, ini adalah tangga masuknya untuk pedestrian street. Jadi kita masuk ke sini. Tempat parkirnya ada banyak sih, ada 3, tapi di bagian belakang cuma buat spesial buat dokter dan buat pegawai member-member rumah sakit, member lainnya ya. Terus di sini juga pas kita masuk, warning karena sekarang ini ada lagi namanya virus corona lagi merajalela di mana-mana. Jadi sebelum masuk kita itu harus ada bahkan ukur temperatur suhu tubuh sama harus shodoku atau desinfeksi pakai alkohol. Nah, inilah entrance masuknya. Jadi dari sinilah kita masuk, ini namanya genggang depannya. Terus dia bahkan kebuka sendiri otomatis. Nah, pas masuk ke sini, kita masuk ke pintu berikutnya. Nah, kemudian kita cut-cut itu sama alkoholnya. Oke? Stay safe. Oke, setelah semuanya selesai, saya harus ngisi ini formulir ini. Terus ini saya mau menuju buat MRI karena hari ini sebelum visit dokter aku harus MRI dan ini adalah ruangan untuk menuju tempat pemeriksaan. MRI sama semuanya. Nah, gue belok sini. Oke, jadi gue dapat karena gue mau MRI, jadi gue dapat formulir ini. Gue harus isi formulir ini. Jadi riwayat-riwayat kalau gue pernah operasi terus dipakai plat gitu, gue harus isi semuanya. Terus kalau punya gue salompas, gue harus isi. Nah, ini adalah baju pasien. Jadi ini baju pasien, baju khusus. Terus ini adalah ruangan MRI-nya. Jadi punya kayak baju doang baju kayak gini. Ini. Jadi kayak gini jurang bajunya. Gue tadi udah masukin 160 yen atau sekitar 20.000 ya. Terus tinggal pencet BPN ini. Buat deh lihat sini. Oke, jadi gue masih lantai 1, masih sambil nunggu dokter. Nah, gue menjelasin di sini. Nah, di rumah sakit di sini banyak juga spesialis-spesialisnya. Nah, satu yang paling terkenal juga adalah buat kanker. Jadi salah satu lantai itu emang spesialis buat kanker doang. Nah, kenapa? Karena di rumah sakit ini dia juga ada yang namanya cyberknife. Jadi cyberknife itu itu kayak robotic radio surgery. Jadi gue nggak tahu di Indonesia itu udah ada atau belum. Tapi ini treatmentnya ini buat kanker, oke? Terus di sini juga ada CT, ada MRI. Terus pokoknya lengkap lah pemeriksaan di sini. Terus ini ada pamflet-pamflet yang kalau tiba-tiba ada pertemuan penting atau ada informasi-informasi penting pasti diletakin di situ. Nah, ini di sini ada buat map, ada mapnya. Terus di sini juga ada buat harga-harga kamarnya. Jadi semua harga situ kayak VIP, semuanya itu dicantumkan. Dan perlu kalian tahu untuk semua masyarakat Jepang yang memegang Hokeng, jadi hanya 30% ditanggung pribadinya dirinya sendiri, terus 70% itu akan ditanggung sama Hokeng atau insurance-nya. Jadi sangat banget terbantu karena ada insurance-nya. Nah, apalagi kalau seandainya lo itu kerja di rumah sakit ini kayak gue nggak bayar apa-apa loh. Jadi semenjak gue pemeriksaan pertama sampai gue udah mau 3 kali pemeriksaan, gue nggak bayar apa-apa. Padahal gue udah X-ray, udah berapa position, gue udah CT scan, dan terakhir sekarang gue MRI. Dan gue sama sekali nggak bayar apa-apa. Oke, jadi sangat banget terbantu. Ini sambil gue nunggu-nunggu dokter, karena dokternya lama ya. Ingat, walaupun gue member, walaupun gue kerja di rumah sakit sini, gue harus ngikut kayak jumbang. Jumbang itu atau nomor masuk, nomor antrian gue. Oke? Sekarang gue mau naik ke lantai 2. Nah, lantai 2 di sini adalah ruangan oftalmologi atau ruang klinik mata.
Terus di sini juga ada tempat buat pemeriksaan tulang. Jadi kapasitas tulang kayak gimana itu ada pemeriksaannya di sini lantai 2. Terus ada juga yang buat dialisis, buat cuci darah ada di sini. Tapi gue nggak bisa videoin ke sana. Terus di samping kiri di sini itu ada kayak kombini atau tempat jualan-jualan snack-snack kayak gitu. Di sini sih punya restoran, tapi restoran di sini itu cuma khusus buat para karyawan aja yang kerja di sini. Nah, kalau kita mau beli makanan di sini, di tempat ini, kita bisa beli makanan, tapi kita bisa makan juga, ada kayak tempat duduk yang disediainnya. Oke? Ada roti, macam-macam, majalah juga ada dijualin. Baju, pokoknya lumayan lah. Microwave juga kalau kita mau panasin ada kok. Habis pemeriksaan ternyata gue harus libur seminggu lagi, jadi gue harus ke rumah sakit gue di seberang juga. Nah, ini rumah sakit ini gue harus laporin ke supervisor gue atau bos gue atau kepala bagian gue kalau saya dari dokter ortopediknya, kalau dari hasil pemeriksaannya gue belum bisa untuk langsung kerja. Nah, kita masih satu company, jadi kalau seandainya pasien dibawa ke tempat tadi, ke rumah sakit tadi buat operasi atau buat rawat inap, nah setelah 3 hari atau seminggu kemudian, atau dari dokter spesialisnya dia udah bisa pulang atau harus recovery, nah dia itu akan dipindahkan ke rumah sakit khusus buat recovery-nya. Nah, gue kerja di situ, gue dipindahkan ke rumah sakit buat recovery. Nah, jadi di sini itu ini adalah jalan menuju ke rumah sakit buat di building selanjutnya. Nah, ini masih area dari company-nya, dari rumah sakit ini, dari Kyoritsu-nya. Jadi itu adalah satu grup namanya, itulah salah satu grup. Grupnya itu namanya Kyoai Group. Nah, di situ ada di depan sini. Setelah kita nyebrang, nah di situ itu ada kayak buat pemeriksaan kesehatan. Jadi di rumah sakit gue itu setiap tahun ada 2 kali pemeriksaan kesehatan dan itu free. Dari pengambilan darah, X-ray, dan lain-lain sampai dokter visit kontrol ke dokternya juga itu free. Nah di sini juga ada buat itu Shonika tulisannya, lantai 2-nya itu spesialis buat anak. Oke. Dan di samping ini, depan ini itu kayak ada home care atau kayak panti jompo ya kalau di Indonesia. Nah, kebanyakan keluarga-keluarga di Jepang yang orang tuanya itu yang yang punya duit ya, dirawat di sini. Jadi kebanyakan mereka tuh nggak hidup bareng sama keluarganya. Jadi kalau mereka udah tua, biasanya mereka dirawat di home care sini, di panti jompo. Dan sekarang adalah bulan Mei, jadi mawar-mawar ini tuh cantik banget. Tuh namanya itu Ayameno Sato. Itu adalah kayak home care ya. Nah, lurus lagi itu ada gedung di depan yang gede itulah rumah sakit yang gue kerja sekarang. Jadi gue kerja di sekarang. Jadi salah satu kompleks ini itu merupakan kompleks QI. Jadi company-nya masih sama. Terus ini di depan ini ada taman, ini ada cherry blossomsnya, ada pohon sakura di sini. Tapi udah nggak sakura lagi sih, udah nggak musimnya ya. Terus kalau kita jalan-jalan lagi, nanti ini depan ini gedung warna putih, itu adalah rehabili, jadi tempat recovery. Jadi kalau di Indonesia itu kayak tempat buat fisioterapi. Nah, jadi kalau pasien habis operasi di rumah sakit yang tadi, di Kyoritsu tadi, terus dia harus recovery atau harus butuh rehabili, nah dipindahin ke rumah sakit sini. Lamanya dia rawat inap itu tergantung dari penyakitnya, seperti itu. Nah, itu ada gate-nya, entrance-nya, tapi karena lagi ada virus sekarang, jadi gate-nya itu atau pintu entrance-nya depan itu ditutup. Jadi kita harus ikut pintu samping. Dari pintu samping di situ, ini lumayan jauh sih, tapi ya kayak gitu, harus mengikuti prosedur yang ada. Itu namanya Tobata Rehabilitation Bioin. Jadi gue kerja di sini. Nah, di samping kiri itu adalah Gakko, itu adalah Koko Seato SMA, tapi udah mau 2 bulan, kalau nggak salah 2 tuh mau jalan 3 bulan kayaknya libur. Nah, ini rumah sakit gue.
lumayan sih, ada 7 lantai, 8 deh, sama kalau plus tambah lantai dasarnya. Nah ini pas masuk gue harus di scan untuk semos buat temperatur. Ini gue udah selesai sih ngomong-ngomong sama bos gue. Terus ini gue udah mau pulang. Nah ini menuju ke apartemen gue. Gue udah habis ngobrol ke rumah sakit gue kalau seandainya gue itu dari dokter harus minggu lagi buat libur.